Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dian Christine Luman Tobing. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Yayasan Tiga Putra Persada PT Hutahayan Tambusai. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK IAKN Tarutung dengan nomor induk 25010600883. Hari ini selamat pagi anak-anak. Kita sekarang belajar ya, belajar pendidikan agama Kristen. Nah, sekarang kita sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita, sebaiknya kita mulai dengan bernyanyi dan berdoa. Ayo, silakan Liora. Ayo Liora, pimpin lagu. Satu, dua, tiga, ya. Happy Tuhan, kami juga buat guru kami, berikanlah guru kami kesabaran untuk mendidik kami ya Tuhan. Hanya yang doa kami ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, makasih. Semangat belajar. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Ya, bagus. Berarti semua udah sarapan ya kan? Iya, Semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu ya, mau mengabsen. Ada siswa yang tidak hadir hari ini? Materi kita hari ini yaitu tentang berbagai keragaman. Ini kamu bisa lihat di depan. Kita sekarang belajar tentang berbagai keberagaman dengan tujuan pembelajaran adalah yang pertama, mengenal keragaman suku, budaya, dan agama di Indonesia. Yang kedua, menyebut keragaman suku, budaya, dan agama di sekolah dan lingkungan rumah. Tiga, menghargai teman yang berbeda suku, budaya, dan agama. Dan yang keempat, menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Nah, sekarang kalian tahu arti menghargai? Tahu arti menghargai? Tahu. Menghargai apa? Ada yang tahu? Menghargai apa? Apa menghargai? Ada yang tahu apa menghargai? Menghormati orang yang berbeda dengan kita. Nah,
di sini Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, dan agama, juga bahasa, ya kan? Nah, kalian tahu apa itu? Kita berada di mana? Kita sekarang ini berada di mana? Ada yang tahu? Ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, kalian tahu kalian berada di mana? Kita di mana? Berada di provinsi apa? Siapa tahu? Provinsi Riau. Ini dia. Provinsi Riau. Kabupaten apa? Iya, Kabupaten Rokan Hulu. Dengan berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Ada yang suku Batak, ada yang suku Nias. Baru apa lagi? Suku Jawa, ya kan? Semuanya. Nah, kemudian juga kita berbeda dengan agama. Ya kan, ada berapa ya agama yang diakui di Indonesia? 6. Iya, 6. Apa aja tuh? Katolik, baru Kristen Protestan, baru Konghucu, Buddha, dan Hindu. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Semua itu berbeda keyakinan, tetapi harus tetap bersatu karena sama-sama memuji Tuhan dan harus saling menghargai. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda kebudayaan. Nah, di Indonesia ada berbagai macam, tadi Ibu bilang suku, ya kan? Ada suku dengan berbagai macam adat budaya yang berbeda-beda. Nah, contoh di depan yang kamu lihat ini adalah contoh pakaian adat. Ya, pakaian adat. Suku Nias memakai baju adatnya berbeda dengan suku Batak. Nah, itu salah satu ciri-ciri khas suatu suku yang ada di Indonesia. Nah, coba kamu perhatikan materi ini ya. Coba perhatikan baik-baik ya, Nak. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak setiap masyarakat Indonesia. Pasal 28C ayat 1 UUD DNRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui perkembangan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Pasal 28B ayat 1 DNRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih keluarga negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan tinggatannya, serta berhak kembali. Sesuai dengan pasal 28B dan 28B DNRI tahun 1945, kita memiliki hak untuk mengatur agama dan menegakkan budaya termasuk budaya. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan budaya dan agama yang ada di sekitar kita. Bangsa Indonesia
bangsa, adat, agama, ras, dan sebagainya. Selain mempunyai beragam kepercayaan yang beragam, setidaknya ada 6 agama yang resmi dan kepala negara, yaitu Islam, Hindu, dan Kristen, Katolik, dan Konghucu. Negara Indonesia juga kepercayaan, keberagaman budaya, agama, dan kepercayaan sesungguhnya merupakan kekuatan dan keunggulan yang menjadi kekayaan Indonesia. Untuk menjadi sikap yang di atas keberagaman, kalian harus memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan budaya ataupun agama yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah toleransi dimaknai sebagai sikap toleran, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jika setiap warga memiliki sikap toleran, niscaya akan tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dan menghormati. Sikap toleransi budaya tidak berarti merupakan budaya sendiri yang hanya dipelajari budaya lain. Demikian juga dalam toleransi agama, kita tidak boleh mencampur-adukan ajaran agama atau ikut beribadah dengan tata cara agama lain. Toleransi beragama adalah yang berbeda agama dan membantu saat mereka membutuhkan. Pemerintah Indonesia pun melakukan agama dan budaya yang ada. Salah satu bentuk toleransi agama yang sering kalian rasakan adalah hari libur pada hari besar keagamaan tertentu. Sikap toleransi dalam hidup masyarakat adalah sikap toleransi. Sikap toleransi yang sikap tersebut di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan budaya dan agama tidak akan menjadi suatu masalah. Sebaliknya, agama dan budaya yang beragam justru menjadi kekayaan bangsa yang dan kesatuan. Contoh menghormati keberagaman dalam keluarga. Berikut ini contoh menghormati keberagaman dalam keluarga. 1. Menghormati dan melaksanakan nasihat orang tua. 2. Tidak perlu anggota keluarga lain melakukan hobi atau pekerjaannya. 3. Perbedaan usia di antara anggota keluarga, misalnya kakak harus menyayangi adik dan adik harus menghormati kakak. Contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. Berikut ini contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di sekolah. 1. Berteman dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya ataupun agama mereka. 2. Melaksanakan weekend kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal. 3. Tidak melakukan kunjungan terhadap teman kelompok. 4. Bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. Berikut ini contoh menghormati keberagaman budaya dan agama di lingkungan masyarakat. 1. Membantu tetangga yang terkena musibah ataupun yang ada tanpa melihat latar belakang suku, budaya, atau agamanya. 2. Mengambil kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. 3. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. 4. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Tentang keberagaman budaya dan agama. Inilah tadi video tentang pembelajaran menghargai keberagaman. Nah, sekarang kita Ibu buat kelompok. Kalian bentuk kelompok ya nak. Kalian kerjakan bersama dengan teman ya. Kelompok, jadi bagi kelompoknya kan nak? Ya, kelompok 1. Kelompok 1 ya nak ya, kerjakan ya. Kalian kerjakan. Baru kelompok. Ini kelompok 3. Kalian kelompok berapa nak? Kelompok 4. Kerjakan ya nak, kerja sama-sama ya. Kemudian kelompok 2. Kerjakan ya. Kalian kerjakan ya. Itu adalah tempat
ibadah. Tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, jadi masing-masing kelompok mendiskusikan berdasarkan gambar yang sudah kamu lihat, yang sudah Ibu bagikan. Kamu diskusikan berdasarkan gambar itu, di manakah mereka beribadah. Kerjakan ya nak. Ayo kerjakan. Diskusikan ya dengan teman-temanmu. Jelas gambarnya kan nak? Iya, kerjakan ya nak. Oke, udah selesai? Udah. Bisa semua? Bisa. Sekarang maju dulu kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, maju semua kelompok 1. Ayo. Ini kamu pada itu. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Tempat ibadah umat beragama Islam beribadah di masjid. Tempat beribadah umat beragama Konghucu beribadah di kelenteng. Oke, benar. Terima kasih di diskusi kami. Oke, bagus. Benar jawaban teman-teman kelompok 1? Oke, beri tepuk tangan buat teman-temanmu. Oke, sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi. Ayo kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Oke, presentasikan tugas kalian. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Tempat ibadah umat beragama Hindu adalah pura. Tempat ibadah umat beragama Buddha adalah Kiara. Baiklah teman-teman, sekian terima kasih hasil diskusi kami. Oke, benar kelompok 2? Benar. Sudah benar? Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat anak. Oke, sekarang kelompok 3. Bersedia aku ya kelompok 3? Ayo, masih ke depan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Tempat beribadah umat Katolik adalah gereja. Tempat beribadah umat Kristen adalah gereja. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, jadi semua sudah mengerti dan memahami kan? Tempat ibadah umat beragama sesuai dengan kepercayaannya kan yang ada di Indonesia. Sudah paham untuk sampai di sini? Sudah? Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah Allah menciptakan manusia dengan perbedaan untuk saling melengkapi, dan kita harus bersyukur atas perbedaan ini dengan mengasihi dan menghormati sesama tanpa membeda-bedakan seperti yang diajarkan Yesus untuk hidup rukun dan damai sebagai satu kesatuan. Oke, dengan begitu udah paham kan nak? Oke, untuk